ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, merahmati dan meridhai kita semuanya. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kembali pada siang yang penuh berkah ini Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat pada siang hari ini. Marilah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya setiap niat, langkah dan kesertaan kita di dalam taqarrub ini Allah berkenan menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah mencatat di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita dan menjadi penambah banyaknya, beratnya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, adalah suatu kenyataan yang aneh, kenyataan yang ironi. Kita kaum muslimin yang tinggal di sebuah negeri Indonesia tercinta ini, yang mayoritas penduduknya umat Islam, bahkan mungkin negara terbesar sedunia yang berpenduduk Islam. Tapi sungguh tidak bisa dipungkiri kenyataan bahwa nuansa khawatir, nuansa kurang suka, bahkan mungkin sudah sampai ke tingkat benci, atau yang sering kita dengar dengan istilah Islamofobia, itu kita rasakan sekali, di mana sering kita dengar rasa khawatir, rasa kurang suka itu kita bisa rasakan ketika ada saudara-saudara kita sebagian yang bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan Islam secara benar. Satu contoh umpamanya pernah ada satu kasus yang cukup viral di media. Ada seorang yang dianggap seorang intelek, yang seharusnya sangat menjunjung tinggi toleransi, menjunjung tinggi kemuliaan orang mengamalkan agama. Ketika ada seorang wanita yang berpakaian muslimah menutup aurat kemudian dibilang ini pakaian ala kadrun.
Dan banyak lagi yang sering kita dengar, ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa mereka itu ada kekhawatiran. Ketika ada sebagian saudara kita berusaha untuk menampilkan, mempraktekkan agama dengan benar ini, kemudian dituduh ini politik identitas, ini dan itu dan seterusnya. Kita lalu dibilang ini agama tidak toleran, agama impor, agama dan berbagai macam. Yang intinya kita rasakan sekali. Memang kalau kita perhatikan sejauh ini baru tingkatan kata-kata. Tapi sebetulnya kita sebagai seorang muslim, ketika ada orang menghina agama kita, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Islam, menghina ayat-ayat, lalu kita tidak ada rasa risih, kita tidak ada rasa marah, maka justru kita khawatir bagaimana tingkat keimanan kita. Makanya kata Buya Hamka, kalau kamu ada orang menghina Islam, kamu tidak merasakan marah, tidak ada perasaan tidak ada perasaan tidak suka atau biasa-biasa saja, maka gantilah baju kamu dengan baju kafan. Karena artinya kita dipertanyakan, menurut kita agama sejauh mana kita menempatkan agama ini. Kalau kita jadikan agama dalam hidup kita sesuatu yang paling penting, maka ketika ada orang yang mencoba mencela, memaki, tentu kita marah. Dan jangan kita anggap remeh juga kata-kata itu, karena kata-kata itu juga akan berbahaya secara akidah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaghzi'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah kamu kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya kalian berani menghina? Kata Allah, la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan. Boleh jadi kamu sudah menjadi kafir karena kau menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya memang sejauh ini yang kita rasakan masih baru sampai tindakan, belum sampai tindakan tapi baru ucapan-ucapan. Tapi kalau kita perhatikan di beberapa negeri yang kita dengar informasinya, itu bukan sekedar ucapan. Saudara-saudara kita di beberapa tempat di mana mereka minoritas muslim itu sudah banyak mereka mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak adil. Bukan sekedar kata-kata dan ucapan cacian, tapi sudah sampai tindakan. Kita bisa cari informasi tentang bagaimana saudara-saudara kita yang di Kashmir, yang di India. Apalagi kalau kita melihat saudara-saudara kita di Palestina. Palestina itu sudah 77 tahun kita merdeka. Dulu ketika kita awal memproklamirkan kemerdekaan, mereka sudah mengakui kemerdekaan kita. Kita sudah 77 tahun, mereka sampai sekarang masih belum merdeka. Kenapa? Kalau kita usut kenapa sebetulnya? Sudah 80% negara-negara di dunia itu mengakui kemerdekaan Palestina, tinggal 20% saja. Tapi yang 20% ini adalah negara-negara yang punya hak veto, yang sebetulnya kalau kita usut persoalannya, kenapa umat Islam di Palestina itu seperti itu? Ya karena mereka tidak mau mengikuti apa yang menjadi kemauan mereka. Dan karena mereka komitmen dengan Islamnya. Yang kata Allah, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Mereka tidak melakukan satu penyiksaan, satu hal-hal yang menyedihkan, menyusahkan umat Islam, melainkan karena mereka bersungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau saudara-saudara kita di Palestina mau mengikuti apa yang menjadi kemauan orang-orang kafir, kemauan Israel, kemauan penjajah, mungkin sudah dikasih merdeka. Jadi intinya kita merasakan bahwa nuansa yang orang menyebutnya Islamofobia itu sudah kita rasakan sekali. Bahkan kalau di luar negeri itu sudah sangat sampai kepada tindakan. Makanya baru-baru ini kita dengar
tanggal 15 Maret itu dideklarasikan oleh PBB bahwa tanggal 15 Maret sebagai hari anti Islamofobia. Karena begitu sudah dirasakan bagaimana ketidakadilan yang dirasakan kepada umat Islam. Lalu pertanyaannya, kalau di negara-negara yang dimana mereka mungkin minoritas, ya boleh jadi itu karena kondisi. Tapi kalau kita di Indonesia sebagai negara yang mayoritas Muslim, seharusnya tidak terjadi. Tidak terjadi kecurigaan, kebencian, nuansa-nuansa yang seharusnya tidak terjadi, karena kita adalah sudah bersepakat, kita di dalam sebuah bangsa, kita di mana sudah merupakan satu anak bangsa yang sudah berkomitmen untuk bersama hidup dalam kebersamaan, menjunjung tinggi toleransi. Tapi ternyata kalau kita perhatikan masih sangat kita rasakan. Lalu pertanyaannya, kenapa kita masih mendapatkan bahwa kebanyakan ternyata yang melakukan atau yang kadang-kadang menunjukkan ketidaksukaan kepada Islam itu justru orang Islam itu sendiri. Kebanyakan kalau kita perhatikan mereka yang tahu-tahu nanti ribut di medsos itu mencaci umat Islam, ternyata kalau kita perhatikan apa? Orang Muslim. Dilihat KTP-nya, lihat keluarganya, semua orang Muslim. Dan mereka ketika diingatkan, mereka sangat marah mengatakan, saya Muslim, keluarga saya Muslim, KTP saya Muslim, bahkan dulu kakek moyang saya itu seorang ulama. Tapi kenapa mereka selalu menghina, mencaci, menghina ayat Allah, menghina Rasulullah, menghina ayat-ayat Al-Quran? Tentu saja kalau kita perhatikan ini pasti ada sebabnya. Kenapa sebabnya mereka masih suka mencaci agama Islam? Menurut para ulama, para ahli yang memperhatikan, kenapa orang itu kemudian dia seorang Muslim tapi juga masih menghina agama Islam, menghina Allah, menghina ayat-ayat Allah? Pertama, karena mereka sebetulnya tidak kenal bagaimana Islam yang sebenarnya. Ini satu persoalan, kenapa mereka orang Muslim tapi juga masih curiga kepada sama Muslim, kadang malah membela yang lain gitu. Karena mereka sebetulnya tidak kenal apa itu Islam yang sebenarnya. Kita kenali umpamanya dari nama saja, Islam artinya apa? Aslama yuslimu, orang yang mengajak ya kedamaian, keselamatan. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu yang membawa Islam, Allah katakan Nabi Muhammad diutus itu sebagai rahmah. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai rahmatul muhda, rahmat Allah yang dihadiahkan untuk umat manusia ini. Sehingga ketika itu Nabi Muhammad SAW diutus di sebuah bangsa yang mungkin zaman jahiliyah, nggak ada kedamaian, nggak ada keadilan, satu dengan yang terus saling bertikai. Tapi begitu Nabi Muhammad datang dengan membawa Islam, kondisinya menjadi berbalik 180 derajat. Datanglah keadilan, datanglah kedamaian, datanglah budaya. Makanya namanya juga disebut dengan Madinah, artinya sebuah kota yang berbudaya. Ini artinya seharusnya kita menganggap bahwa Islam ini adalah agama yang akan membawa kedamaian, membawa keadilan, dan Nabi Muhammad itu hadir itu sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga seharusnya kita, apalagi orang Islam, nggak boleh ada kecemburuan, kecurigaan. Nanti kalau Islam menang, kalau pemimpin ini Islam ini yang berkuasa, ini alamat nggak ada keadilan. Itu semua adalah omong kosong. Semua adalah sengaja info-info yang disetting oleh mereka yang tidak suka kepada Islam, lalu kemudian disampaikan kepada kita. Yang kedua, kenapa masih banyak juga orang-orang yang suka mencaci dan sangat khawatir dengan Islam? Pertama, karena mereka terprovokasi. Terprovokasi karena kadang-kadang mereka mendapatkan informasi tentang Islam dari sumber yang sebetulnya nggak jelas dari mana. Itu sumber-sumber yang sebetulnya mungkin sengaja disetting untuk membuat persepsi bahwa Islam ini begini, begitu, dan seterusnya, tanpa harus dicek dulu apakah informasi betul. Padahal kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu
Kalau kita dapat informasi apa saja, jangan langsung begitu saja kita percaya, langsung kita terima, tapi harus tabayun dulu. Dan sekarang ini ada beberapa situs-situs media-media itu sengaja memang membuat informasi-informasi yang disetting, yang isinya adalah menjelek-jelekan umat Islam, lalu akan disampaikan kepada kita. Kalau kita nggak mau ngaji, mengkonfirmasi dulu, ya kita akan langsung percaya saja. Akhirnya kita sendiri pun termakan, terprovokasi, dan akhirnya pun kita membenci kepada Islam. Harusnya apa? Harusnya kita cek dulu. Kata Allah SWT, fatabayyanu. Kalau kita nggak tahu, kita tanyakan. Kata Allah SWT, kita suruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanyakan. Apa benar nih? Saya dapat informasi Islam begini, apa benar? Ternyata tidak. Kita rasakan bahwa Islam itu dari awal itu begitu menjunjung tinggi toleransi, menjunjung tinggi keadilan, dan Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat. Wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi di antara penyebabnya kenapa kita umat Islam sendiri pun sering masih menjelek-jelekan Islam, karena kita terprovokasi. Belum lagi kalau kadang-kadang penyelesaiannya pun seperti tidak adil. Kadang-kadang orang memprovokasi, ya dibiarkan begitu saja gitu kan, seolah-olah dikasih panggung. Akhirnya orang berani saja itu cari popularitas. Dia membuat video singkat apa untuk menjelek-jelekan Islam begitu, kemudian begitu langsung minta maaf dan seterusnya. Dan yang ketiga, tentu saja ini mungkin juga bagian dari kita sendiri umat Islam. Umat Islam sendiri yang kadang-kadang belum bisa menunjukkan akhlak Islami yang sebenarnya. Sehingga mereka ya masih kadang-kadang ada celah untuk curiga, untuk takut kepada umat Islam sendiri, karena kadang-kadang dari umat Islam sendiri pun belum bisa menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang damai. Padahal kalau dalam Islam, Masya Allah, begitu tingginya menjunjung bagaimana toleransi di dalam beragama. Kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah SWT bahwa kita itu la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah SWT, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil, berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak memusuhi kalian, tidak mengusir kalian. Kita dalam hubungan interaksi sosial dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, kita harus baik. Kalau ada saudara kita yang non-muslim sakit, perlu kita bantu, kita bantu. Mereka punya hajat sosial, perlu kita hadir. Yang tidak boleh itu kita adalah terkait kerjasama dengan urusan agama. Kalau urusan agama, urusan ritual sudah. Kata Allah SWT, lakum dinukum waliyadin. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat toleran, menjunjung tinggi. Tidak ada paksaan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kita berangkat beragama itu dari kesadaran, dari keimanan. Sehingga ketika kita betul-betul bisa menunjukkan bahwa Islam itu dirasakan sebagai rahmatan lil alamin, menjunjung tinggi toleransi, insya Allah itu siapa tahu menjadi jalan mereka untuk mendapatkan kebaikan. Oh, ternyata umat Islam ini baik, umat Islam ini damai, adil, sehingga siapa tahu dengan situ kemudian mereka menjadi mendapat hidayah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah ini kiranya mengingatkan kita semua, marilah kita untuk bersungguh-sungguh mengkaji Islam yang benar, bagaimana hakikat Islam itu. Lalu kita tidak mudah juga untuk terprovokasi dengan info-info yang sengaja disetting untuk menjelek-jelekan Islam. Dan yang lebih penting, apa yang kita yakini sebagai satu kebenaran dalam Islam ini kita praktekkan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqahu wa mudhilli man adha'a amrahu wa 'asah alladhi waffaqa ahla ta'allahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 'adada ma ahata bihi 'ilmuhu
وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة